yang kerja, toko, termasuk ya apotek saya juga, kalau apotek juga ya, untuk kuliner kita juga terbatas ya. Jam kadang-kadang selalu berubah karena jam sekian harus tutup, tidak boleh lebih. Sehingga pemasukan otomatis kan kurang ya, tidak bisa menentu. Sedangkan untuk menikahkan anak, apalagi di hotel bintang 5 juga cukup besar ya. Sehingga waktu itu pemasukan kurang memuaskan, kurang dan dana juga butuh banyak, bingung ya. Satu-satunya apa? Ya jalan minta doa, minta dukungan Tuhan ya. Jadi kita fokus ke Tuhan, minta, tapi kan masih belum, kan seketika itu langsung kita dapat ya. Jadi kita bergumul sampai mentok mau dekat, akhirnya itu maksudnya waktu itu sudah kita cari tempat sudah bisa 100 orang maksimal, tapi di jauh di Bromo sana, dari Surabaya ke Bromo. Di Surabaya sangat sulit waktu itu, dan butuhnya dana juga cukup lumayan, dan waktu itu juga mendekati. Wah, ini dananya masih kurang banyak ya. Tapi saya yakin Tuhan pasti penuhi kebutuhan saya. Saya imani itu. Saya tidak ragu-ragu bahwa saya imani pasti Tuhan cukup. Tahu-tahu pagi-pagi itu ya jam 2, jam 3. Saya lagi ini nggak ngerti, nggak tahu lagi, saya nggak kenal lagi. Tahu-tahu kok seperti Tuhan bicara kasih lagu ini. Apa ini ya? Kok lagunya kok pas gitu ya? Terus saya cepat-cepat cari YouTube, saya teruskan. Awalnya cuma yang depan aja. Terus saya buka YouTube, oh ini. Lagunya kan gimana ya? Allah mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaannya yang tidak terbatas. Dan Allah mencukupi kebutuhan kita di dalam Yesus Tuhan yang seperti kami tadi. Dan tidak lama jadi dapat terpenuhi dana itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita ada bergumulan, satu-satunya jangan minta kepada Bapak kita yang pencipta langit dan bumi yang kaya. Tapi ya memang tidak bisa seketika ya. Saya bergumul ya cukup jauh ya, cukup lama, kadang-kadang sampai putus asa. Kapan ini waktu berdetik, dana waktunya sudah dekat, dana masih belum terkumpul. Tapi puji Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Ya, tepat pada waktu. Jadi sebelum hari H dana sudah terkumpul dan sudah bisa kita bayar untuk semua DP lah segala macam, sudah bisa kita lunasi semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita firman Tuhan ya. Mari kita baca Yohanes 15 1 sampai 7. Pokok anggur yang Yohanes 15. Mari kita baca bersama-sama sampai 7. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, kata firman telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Firman Tuhan ini sungguh sangat jelas bahwa kalau Tuhan adalah pokok anggur kita
kita adalah ranting-rantingnya. Kalau kita jauh daripada Tuhan, pasti kita tidak dapat bertumbuh, kita tidak dapat berbuah, tidak dapat berbuat apa-apa. Satu, kita harus mempunyai iman percaya yang teguh. Seperti ayat 1, ayat yang ke-1, coba. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Ini yang menyatakan bahwa Allah itulah pokok anggur, Allah itu yang berkuasa, yang pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup melakukan segala yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Allah kita adalah Allah yang sangat berkuasa. Kita harus, caranya bagaimana? Kita harus mengenal Allah dengan baik, sehingga timbul iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita harus sering bersekutu dengan Dia, dengan membaca firman Dia, sehingga Dia mengenal Allah kita dan kita bisa percaya, bisa timbul iman kita. Kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar, kadang-kadang kita kalau mengalami cobaan-cobaan, mengalami masalah, kadang-kadang kita kan mudah goyah. Seperti saya dulu juga demikian. Kalau menghadapi segala persoalan, pertolongannya kok enggak datang-datang kan. Kita sebagai manusia yang ingin kita doa cepat dijawab dengan Tuhan ya. Tapi kadang-kadang Tuhan kan tidak sama seperti keinginan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan menolong kita tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Seperti kejadian saya yang tempoh hari itu, tidak pernah terlambat. Sebelum waktunya Tuhan sudah sediakan. Kita percaya, makanya kita harus mengenal Allah dengan baik. Kita dengan rajin membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti, oh Tuhan itu bagaimana. Tuhan itu Allah Bapa kami yang sangat baik, yang Dia peduli kepada kita, meskipun hal-hal kecil, peduli. Saya kalau ada persoalan, dulu saya ada persoalan cukup besar dari saya, ya. Saya mikir mau kemana, ke sini, ke sana, ke orang, ternyata tidak memuaskan. Tapi waktu itu anak saya kita bermesbah, kita doa, diajak anak saya berdoa. Begitu saya masuk kamar, ya, saya melihat sinar besar. Saya sinar besar, saya masuk kamar itu sudah tidak bisa berdiri. Langsung teruntuk ya, tersungkur ya. Jadi karena kemuliaan Dia, kebaikan Dia. Jadi saya masuk itu saya tersungkur, saya tidak bisa berdiri. Yang ada bagaimana? Hanya nangis kita. Wah, Tuhan kok begitu baik. Tuhan begitu mengasihi saya. Terus saya ngomong, Tuhan, kok saya dikasih cobaannya begitu berat, Tuhan? Apa salah saya? Apa salah saya? Tunjukkan Tuhan. Sehingga saya bisa berubah, Tuhan. Saya sudah mengerti kesalahan saya. Sehingga saya bisa merubah apa yang tidak berkenan kepadamu. Saya bisa merubah. Tuhan ngomong apa? Aku tidak, tidak ngereken lah istilahnya, kesalahanmu. Dari timur ke barat, aku tidak ngereken. Aku tidak memperhitungkan kesalahanmu. Yang aku inginkan hanya kamu dekat kepada aku. Itu yang hanya aku inginkan. Kamu dekat kepada aku. Seperti katamu. Aku tidak memperhitungkan kesalahanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu saya juga pernah demikian. Waduh, saya tidak layak ya ke gereja lagi. Saya tidak mau ke gereja lagi, badan saya kotor. Saya tidak mau. Tapi ternyata itu salah. Justru Tuhan mencari kita-kita ini yang tidak benar. Kita-kita ini yang berdosa. Itulah yang Tuhan cari. Seperti domba yang hilang. Satu yang hilang. Yang 99 dia tinggalkan. Untuk mencari satu yang hilang itu tadi. Demikian juga kepada kita. Kalau kita mundur iman, kita jauh daripada Tuhan lagi, kita sudah menjadi anak Tuhan, kita pasti dicari oleh Tuhan. Kalau kita tidak manut,
tambeng istilahnya. Diingatkan sekali masih tetap, diingatkan 2 kali masih tetap nggak mau sadar. Tapi akhirnya seperti saya juga demikian tuh. Diingatkan sekali ya tetap kita berprinsip saya kotor, saya nggak layak ke gereja. Tapi Tuhan selalu cari kita, cari saya, sehingga saya dihadapkan suatu persoalan yang saya tidak bisa berkutik. Lalu kita cari Tuhan. Nah, jangan sampai kita dipukul sampai seperti itu. Jadi kalau kita ada persoalan, serahkan kepada Tuhan, cari Tuhan nomor 1. Amin, saudara. Jangan cari Tuhan-Tuhan yang lain. Saya dulu juga gitu. Cari Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kepercayaan dari orang tua saya dulu, ibu terutama, bukan orang percaya, masih percaya gitu-gitu. Itu maksud saya masih masih muda ya waktu itu seperti itu ya. Cari Tuhan-Tuhan yang lain. Tidak tambah bener, tambah ada karuan, tambah ditipu ada karuan. Pokok ke sana kamu uang aja. Oh kamu harus ini, kamu harus sembahyang ini, yang pakai kambing, yang pakai apa, gitu. Kan keluarkan uang kita. Tidak tambah dapat masuk, tambah keluar. Jadi janganlah kita mencari hal-hal yang seperti itu. Carilah Tuhan nomor 1. Pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan dengar doa kita. Pasti itu. Seperti hal saya, itu persoalan sepele loh. Seperti hal yang pernikahan itu. Maksudnya bagi Tuhan hal sepele loh. Tapi Tuhan peduli kepada kita. Tuhan peduli kepada kita. Yang ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak buahnya. Ini artinya gimana? Kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita tidak mendekat pada Tuhan, akhirnya kita terbuang. Kalau kita sudah terbuang gimana? Ya memang kita sih tetap seperti orang-orang yang masih belum percaya. Kita jauh daripada Tuhan, masih kita diberkati, masih bisa maju. Kadang-kadang kita iri juga, kadang-kadang orang yang tidak percaya Tuhan kok lebih baik daripada kita. Kadang-kadang ada pikiran seperti itu ya. Tapi nomor 1, keselamatan bagi dia tidak ada. Keselamatan bagi dia tidak ada. Yang kita utamakan apa? Keselamatan yang kekal itu bagi kita. Karena di dunia ini apa? Hanya sementara, ya kan? Kalau kita melekat pada Tuhan, ada damai sejahtera yang tidak bisa dibeli, ada sukacita, dan kita harus yakin. Makanya kita jangan punya mindset apa iya ya, apa ditolong Tuhan ya. Kita harus coba mindset itu. Kita jangan berpikiran ragu-ragu, jangan pikir oh ya apa ditolong Tuhan, apa bisa nolong ya. Kita harus ada keyakinan bahwa Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti menolong kita. Kita harus punya pikiran seperti itu. Saya kalau menghadapi suatu persoalan, meskipun saat ini masih belum tertolong, tapi saya di dalam hati saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Hanya saat ini masih belum. Karena aku percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti tolong, tidak akan pernah terlambat. Seperti dulu waktu saya masih berdagang ya, masih baru ke Jakarta. Namanya orang dagang itu kadang-kadang matanya itu kalau lihat barang bagus pasti dibeli ya. Oh ini bagus, ambil. Tahu-tahu di total sampai ratusan juta. Tapi 500 juta. Itu 20 tahun yang lalu. Ada 500 juta. Terus setelah pulang total, loh, keuangan kita cuma hanya 100-an juta. Gimana ini bayarnya? Tapi waktu itu memang saya kan masukkan barang di bon. Tapi waktu itu belum waktunya untuk nagih. Gimana ini? Ya satu-satunya apa? Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Apa lagi? Berdoa, akhirnya nyonya saya nagih.
pastinya itu belum waktunya bahaya. Kalau saya kerja fashion baju ya, biasanya 3 sampai 4 bulan, tapi itu hanya 1 bulan setengah 2 bulan istilah jalan, semua dapat tertagih dengan mudah, dan akhirnya waktu cat itu jalan lebih kan. Ya, jadi pokoknya 5 juta yang saya tagih itu lebih dari, sehingga kita dapat membayar. Itulah pertolongan Tuhan yang tidak kita duga, tapi yang penting apa? Iman kita harus tetap teguh, percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita, tidak akan membiarkan kita. Itu yang harus kita iman. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami suatu persoalan, nomor 1, doa berlutut di hadapan Tuhan. Kalau bisa kita mesbah doa, pagi-pagi kita doa. Pasti kalau kita taat, kita setia, pasti ada jawaban. Entah itu melalui seperti saya tadi, kadang-kadang saya itu suara, kadang nyanyian atau apa, padahal seperti lagu itu saya tidak mengenal lagi itu, tapi tahu Tuhan kasih itu. Setelah saya amati lagunya, saya cermati, oh ini Tuhan pasti tolong memberikan apa keperluan kita, Tuhan jamin, termasuk juga kesehatan kita. Ya, memang kadang-kadang kesehatan itu kita tidak bisa ngomong ya. Kadang-kadang kita doa ada yang disembuhkan, ada yang enggak. Tapi Tuhan punya planning lain ya. Kadang-kadang kalau orang yang tidak jahat, umpamanya umurnya tambah panjang ya. Justru orang-orang yang baik ini kadang-kadang umurnya pendek. Kita kadang-kadang mikir seperti itu. Orang ini yang kelakuannya seperti ini umurnya panjang. Kok diberkati ya? Jadi Tuhan kan ada juga ya, orang hasil itu seperti ini, tapi pada akhirnya gimana? Tapi yang penting adalah keselamatan ya, keselamatan yang kekal itu yang paling penting. Janganlah kita seperti bangsa Israel ya, bangsa Israel yang Tuhan pimpin keluar dari Mesir, dia kan sudah menerima banyak mujizat ya, sudah banyak menerima pertolongan Tuhan. Minta daging, dikasih daging ya. Minta makanan Tuhan sudah sediakan. Minta air yang mestinya itu nggak bisa, nggak ada kalau secara logika, tapi Tuhan sediakan. Gitu. Tapi masih apa? Masih barelo terus ya, masih nggak percaya terus ya. Sehingga menuju ke tanah Kanaan mestinya pendek sampai 40 tahun. Jadi jangan kita seperti itu, jangan kita kalau menghadapi persoalan, menghadapi apa kita barelo ya. Sehingga semestinya waktu itu Tuhan sudah tolong, tapi diundur akhirnya Tuhan. Diundur kenapa? Supaya kita tobat, supaya kita mengerti, supaya kita sadar bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Harus kita bersandar kepada Tuhan. Sehingga waktu itu orang Israel gimana? Dari yang begitu banyak sampai tidak ada keselamatan ya, hanya tinggal berapa saja yang bisa masuk ke sana. Kita jangan sampai seperti itu. Ayat 2b. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi kita jangan sampai ada pikiran bahwa kita sudah menjadi orang Kristen, sudah setia, kita aman-aman saja. Enggak ya. Saya juga melayani Tuhan, saya juga fokus kepada Tuhan, tapi masih tetap ada. Jadi selama kita ada di dunia ini, tetap kita ada masalah, tetap kita ada persoalan, itu tetap. Karena apa? Kita di dunia ini supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan tidak ke kanan ke kiri.
Karena seperti kita sekolah, kita pun kan dari SD dan SMP juga mengalami ujian-ujian ya. Makin tinggi, kalau kita ingin makin sempurna, cobaannya nggak makin ringan, makin berat, makin berat. Bahkan ada kesaksian-kesaksian yang ikut Tuhan nggak tambah lebih baik. Ada kan ya? Ikut Tuhan nggak tambah lebih baik, tambah parah. Apalagi yang dari seberang ke Kristen ya, tambah. Kalau saya lihat sampai geli saya mengalami hal yang seperti itu, sampai dipukul, sampai nggak dianggap dipukul itu mau dibunuh. Orang tua atau anak itu sampai seperti itu, nggak masuk nalar. Ya. Tapi mereka tetap teduh, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti ada. Padahal sudah disiksa sebegitu jauh, baik secara fisik maupun secara ekonomi. Nggak tambah baik, tambah parah. Seperti teman saya juga demikian. Dia itu miliatan ya kadang-kadang uangnya. Tapi saat itu dia ikut Tuhan. Sebelum itu dia bukan ikut Tuhan. Setelah itu dia ikut Tuhan, diproses luar biasa. Dari yang megang uang miliatan, sampai beli nasi 1.000 rupiah, itu masih bisa makan, bisa enggak? Coba bayangkan. Cuma 1.000 rupiah. Itu ceritanya berapa lama ya? Bukan sekarang 1.000 tidak ada artinya ya. Cuma 1.000 rupiah. Tapi tidak bisa beli. Makan 3 kali, dia sampai ngomong apa? Makan kadang 2 kali, kadang sekali. Sampai dia ngomong apa? Kompor sampai tak jual, ini sampai tak jual untuk makan. Itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau diproses Tuhan, jangan kita putus asa, tetap melekat pada Tuhan, tetap melekat pada Tuhan. Kita harus punya mindset gini ya, oh pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan turun tangan, pasti Tuhan tolong. Hanya sekarang masih belum saatnya. Gitu aja kita. Tetap kita harus setia. Karena pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh terbiasa. Itu pasti. Akhirnya teman saya gimana? Dia tetap sampai dia puasa Esther. Sampai puasa Esther. Bang mau minta segala macam. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolongnya gimana? Dia kirimkan orang yang menyewa tempat dia. Jadi orang itu tak tahu kok bisa masuk ke dia. Dia itu pertolongan Tuhan ya. Sehingga dia menyewa tempat itu, sehingga dia dapat uang untuk makan, akhirnya juga untuk membayar hutang-hutang kita. Itulah. Jadi kita harus tetap teguh. Jadi bukan katanya kita menjadi anak Tuhan tetap mulus-mulus, tetap enak-enak, enggak. Justru kadang-kadang kita diproses lebih parah daripada sebelumnya. Iyalah, kalau dengar, kadang-kadang kita juga mengalami seperti itu, lebih parah. Tapi percaya, pada saatnya pasti kita akan dinaikkan kembali, lebih tinggi dari yang biasanya. Seperti Ayub dan Yusuf, prosesnya masa enak. Yusuf mau dipakai Tuhan, sampai mau dibunuh, dijual, dimasukkan sumur, ya. Karena Potifar juga sampai dihukum. Panjang prosesnya. Tapi akhirnya apa? Dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, begitu juga dengan Yakub, dihabiskan semua. Begitu juga dengan anak-anaknya, dihabiskan semua. Jadi kita harus tetap teguh dalam menghadapi persoalan-persoalan dunia ini yang semakin hari tidak tambah bagus, tambah parah. Tapi kita harus tetap setia, kita menjadi anak-anak Tuhan. Pasti Tuhan ada di belakang kita, di depan kita,
untuk menolong kita, tidak akan sampai kita itu jatuh tergeletak. Amin saudara? Pasti itu. Seperti kita punya iman, percaya, teguh. Itu yang penting. Memang tidak gampang. Kadang-kadang kita jatuh, bangun. Kok gak ditolong-tolong. Saya juga pernah bilang gitu. Kok lama ya? Kok gak ditolong-tolong. Tapi setelah mendekati hari H, pasti Tuhan turun tangan. Pasti. Ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab kamu tidak dapat di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Seperti yang tadi saya bicarakan, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita di dalam Tuhan, pasti kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Tapi ya itu tadi, tetap kita ada proses untuk menuju kesempurnaan. Memang tidak bisa sempurna 100% seperti Tuhan, tapi lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama, yang paling penting adalah apa? Keselamatan kita. Tuhan sudah sediakan tempat di surga dengan baik. Dia rela mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepada dia, yang mengaku dia adalah juru selamat kita. Seperti itu ya, contohnya seperti Lazarus dan lain-lain. Dia kaya di bumi, tapi tidak ada keselamatan. Percuma kan ya, tidak ada keselamatan. Si miskin di sini memang tidak enak, tapi Tuhan sediakan tempat yang baik. Kita pun kadang-kadang di dunia juga kadang-kadang apa ya, tidak seperti yang kita inginkan. Kita melihat yang lainnya, kok ini, tapi kita belum. Tapi yang paling penting apa? Ada damai sejahtera, sukacita dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Dan yang paling penting adalah apa? Keselamatan kita. Kelak. Itu yang paling penting. Kita kaya di dunia, kita meninggal bawa apa? Gak bawa apa-apa kan? Yang kita bawa lebih baik apa? Kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sediakan tempat yang luar biasa untuk kita. Amin saudara. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Janji Tuhan kepada kita. Ini janji Tuhan kepada kita. Dan ini waktu saya mula-mula kenal Tuhan, ini janji Tuhan yang diberikan kepada saya. Waktu itu papa saya sakit keras. Waktu itu papa saya divonis kanker. Umurnya sudah gak bisa ketolong, kasarannya gitu. Tinggal waktunya aja. Waktu itu di Bretani masih awal-awal ya. Jadi saya diajak teman saya ke Bretani. Dan saya ini asal mulanya adalah orang Protestan. Orang GKT, Gereja Kristus Tuhan. Yang gak percaya gitu-gitu asalnya. Gak ngerti Roh Kudus, gak ngerti itu. Kalau ya juga gak kurang percaya lah istilahnya seperti itu. Tapi waktu itu apa? Gak ada jalan lain. Tapi untung kita jalannya ke cari Tuhan. Diajak teman saya ke gereja. Waktu itu ada doa kesembuhan.
Dan papa saya dilawat Tuhan. Dilawat Tuhan, kita sampai terbang. Dan ayat ini yang muncul. Dibukakan itu, dibuka juga Alkitab, dan ayat ini bersinar keluar. Mari kita baca. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Amin. Ini ayat ini yang muncul terang ke saya. Dan itu bukan hanya ke saya saja, ke Bapak Ibu sekalian juga. Kalau kita benar-benar mau beriman percaya kepada Tuhan, itu janji Tuhan kepada kita. Mintalah apa saja, pasti kamu akan menerimanya. Asalkan Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Kita setia, taat kepada Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan percaya janji Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Pasti digenapi. Amin, saudara? Pasti itu digenapi. Karena Tuhan tidak pernah bohong. Pasti digenapi. Tuhan peduli kepada anak-anaknya. Tuhan mengerti kesulitan anak-anaknya dan Tuhan tidak tinggal diam. Hanya tunggu waktu dan Tuhan uji. Kita setia enggak? Ya, kita setia enggak kepada Tuhan? Seperti bangsa Israel, dikasih gini, dikasih gini, dikasih berkat, sudah ditolong, tapi masih karena begini masih tidak percaya. Jadi jangan kita seperti itu, sehingga apa? Tetap dikasih lagi, diuji lagi. Kita pengen seperti itu? Enggak kan? Jadi kita jangan kedagingan kita yang muncul. Padahal mereka sudah tahu, kepanasan sudah dikasih awan, ketinggian sudah dikasih kehangatan, makanan sudah disediakan, minta daging dikasih daging, minta air kehausan, padahal di padang gurun kan nggak di sang sekarang nggak mungkin itu ada air. Tapi Tuhan bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mustahil bisa di Tuhan mungkinkan, bisa Tuhan adakan. Jadi kita jangan kecil hati. Tuhan pasti bisa melakukan. Hanya tinggal kita sendiri. Kita mau setia nggak? Kita mau bersandar nggak bagi dia sungguh-sungguh? Kadang-kadang kita sendiri ya, saya sendiri juga seperti itu. Balelo, kok cepat-cepat ya, Kadang-kadang cari ke hal-hal lain. Ya mungkin tambah enak. Pasti kadang seperti dulu, saya sempat dihapusin apa, minta TV, minta apa, persembahan kambing, minta apa, yang kambing ini apa itu, dikeluarkan uang. Ya kan? Dan hasilnya di mana? Tidak ada hasilnya. Gak mungkin ada hasilnya. Ada yang seperti pesugihan itu, ada yang ada hasilnya. Tapi kita nanti bayar hutang kepada dia. Dan bayar hutangnya apa? Tidak ada keselamatan, kita tidak ada keselamatan. Akhirnya jatuh ke maut. Ya. Jadi kita harus tetap setia. Ingat janji Tuhan. Asalkan aku ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, mintalah apa saja. Tapi memang dengan adanya ayat itu kita jangan minta ini minta itu langsung terus gitu ya, enggak. Tetap kita nunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita inginnya apa? Cepat-cepat ya loh. Ini cepat selesai. Tapi Tuhan ukur. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita. Jadi terus caranya gimana kita supaya dapat menerima janji Tuhan? Itu nomor satu, kita harus taat. Dan yang ini yang paling penting, kita ada kasih dalam hati kita. Dan kita bisa mengampuni. Itu yang kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, yang pasti yang menjadi penghalang kita. Kita
disakiti orang itu dendam, tidak mau memaafkan. Nah, itu justru apa? Menghambat kuasa Tuhan kepada kita. Biarkan kalau kita disakiti, kita di kanui orang, biarkan. Itu bukan kewenangan kita. Biarlah Tuhan yang turun tangan. Saya ingat waktu itu bangun rumah burung walet. Ada tetangga itu haji. Tetangga saya lihat dia itu sakit, kencing manis atau pokok sering sakit. Kita sebagai orang Kristen, dalam hati kita ada kasih ya. Terus saya bilang, saya kasih obat, saya kasih gula diet, ya, gula diet itu. Terus ya pokok saya kasih uang. Tapi kalau kita loman, kita baik, ya jangan ngonjak. Jangan seperti itu, ngonjak. Jadi kita gampangkan. Memang kalau dia sabar kepada kita kasih. Tapi akhirnya melonjak. Kalau tanah di luar pagar itu tanah sawah, kan bukan punya kita kan? Kalau di luar pagar kan berarti punya saya kan? Nah, itu kan di luar pagarnya dia. Dia ngomong apa? Oh ini ada tanah saya 1 meter di pagar saya ini, pokok 1 meter itu tanah saya. Saya juga nggak mau rame-rame ya. Ya wis lah. Berapa Pak? 1 meter berapa saya kasih uang. Beres ya. Berapa saat lagi? Saya kan mau bangun tingkat. Kamu kalau bangun tingkat di pinggir pagar saya nggak dapat matahari. Alasannya yang macam-macam. Terus saya ngomong loh, kalau di kota sampai bangun berapa puluh meter, berapa tingkat itu gimana? Itu bukan urusan saya. Enak yang ngomong kan. Yang penting saya saat ini kalau kamu naik bikin tingkat, saya nggak dapat matahari. Ya wis. Gimana apa? Minta uang lagi, kasih uang lagi. Terus kontak tetangga untuk supaya gak setuju. Ya supaya gak setuju. Jadi murah tetangga supaya gak setuju. Uang lagi. Tapi puji Tuhan, ya, saya hanya bisa apa? Berdoa. Saya hanya bisa apa? Berdoa, tolong sadarkan dia Tuhan, agar dia tidak melakukan hal-hal yang demikian pada anak. Tolong saya, agar pembangunan ini boleh berjalan dengan lancar. Akhirnya gimana? Waktu dia menerima uang saya yang kedua, jatuh di apa lagi? Kakinya luka, kakinya luka, akhirnya masuk rumah sakit. Uang yang saya kasih habis kan untuk rumah sakit. Terus yang ketiga minta uang lagi yang banyak kan? Tapi apa? Akhirnya gimana? Jatuh lagi di kamar mandi sampai apa? Meninggal. Tapi meninggal. Dan teman saya, ketua RT-nya kebetulan teman saya waktu TK, dia ngomong ke saya apa? Dia kan mengamati loh. Oh hari ini Pak Dwi kosan ini kena ini, kedua kena ini, tiga meninggal. Sen, cukup walat sama kamu sen, besar ngomong. Iya walat. Coba kamu ingat tidak? Waktu menerima kamu uang pertama, jatuh dia kan masuk rumah sakit. Udah, pokok ada halangan aja. Sampai terakhir apa? Meninggal. Itu asalnya kualat dari kamu sen. Apa ya? Gak mau anu ya. Kualat sama kamu sen. Dan apa? Yang RW-nya juga demikian, yang tadi di kipas, lingkungan di kompor-kompor meninggal juga. Tapi meninggal juga. Akhirnya apa? Wakil RW-nya apa? Saya dipanggil ke sana. Sampai ketakutan. Sampai ketakutan. Sakti anak Tuhan ya. Itulah, kita tidak perlu balas. Kita tidak perlu balas. Tuhan yang beracara kepada mereka.
Ya toh? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita disakiti, kalau ada kepahitan-kepahitan, hilangkan ini semua. Ampuni mereka. Bukan hak kita untuk menghakimi mereka. Biar Tuhan yang beracara untuk mereka. Sehingga kita tetap dapat terima berkat dari Tuhan. Tidak menjadi penghalang bagi kita. Karena kita kalau masih ada kepahitan, nggak bisa. Seperti di firman Tuhan, kamu harus mengampuni 7 kali 7 kali sekian. Jadi istilahnya apa? Terus kamu harus mengampuni. Kalau kamu mau datang ke aku, kamu harus ampuni dulu yang bersalah kepada kamu, baru aku bisa mengampuni kamu. Ya, kita mau diampuni Tuhan nggak segala kesalahan kita? Karena kita nggak mungkin benar 100% kan, pasti kita ada kesalahan toh. Kita akhirnya sudah berdosa, ya kan? Kita mau diampuni nggak? Ya kan? Ya kita juga harus melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah. Ya, amin Bapak Ibu. Kita harus taat ya, taat sungguh-sungguh, mempunyai iman yang teguh, jangan goyah. Tolong saya, bahwa di sini sudah banyak yang bisa bahasa Arab kan? Sudah banyak yang bisa bahasa Arab? Sudah merasakan tuh kehadiran Tuhan itu ada, ya kan? Coba lihat ini di Yeremia 29. Yeremia 29. Ini juga janji Tuhan kepada kita. Yeremia 29. Ayo. Ayatnya. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Tidak, Tuhan kepada kita. Kalau kita berdoa, kita jangan punya pikiran bahwa Tuhan tidak dengar doa kita. Sudah Tuhan. Apabila kita berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan doa kita. Bahkan lebih daripada yang kita doakan, lebih daripada yang kita minta, Tuhan akan kabul. Itu lebih yang dari kita harapkan, Tuhan akan berikan. 13 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi kalau kita dengan segenap hati mencari Tuhan, pasti Tuhan mau kita semua. Pasti Tuhan mau menjawab doa-doa kita. Seperti yang tadi saya katakan, saat saya mengalami suatu kesulitan, dan memang tidak selalu kita berdoa, Tuhan langsung kasih jawaban, maksudnya kasih seperti lagu-lagu atau apa, Tuhan jawaban yang bisa kita dengar langsung, tidak selalu. Tapi kalau kita betul-betul terdesak, kalau kita betul-betul mengalami jalan itu, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti kasih jalan kepada kita. Ini loh, kamu gini loh. Seperti saya yang tadi itu. Tuhan kasih kebutuhanmu tak cukupi, keperluanmu tak cukupi. Memang tidak selalu, tapi pada saat yang kritis pasti Tuhan turunkan. Tepat pada waktunya. 14b. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Akan memulihkan keadaan kita. Jadi jangan khawatir. Pada saat yang tepat, pasti urusan kita dapat diselesaikan. Pasti itu. Kalau saya mengalami sendiri, maka saya bisa ngomong seperti itu. Pasti diselesaikan sama Tuhan. Tepat pada waktunya. Tidak mungkin Tuhan terlambat. Yesaya 46. Yesaya 46 pasal 4. Ini janji Tuhan kepada kita. Yesaya
46. Yesaya 46:4. Ini janji Tuhan kepada kita. Kalau kita mau setia, kalau kita tetap taat, tetap kita berada di dalam Tuhan, sampai pada masa tuamu, aku tetap Tuhan. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya untuk dan mau menanggung terus. Aku mau memikul dan menyelamatkan kamu. Itu janji Tuhan berada sampai masa tua. Bukan hanya waktu kita kuat saja. Entah itu pertolongan dari anak maupun apa, siapa, Tuhan pelihara kita. Tuhan menanggung kita. Bahkan menggendong itu di mana? Jadi betul-betul Tuhan sayang kepada kita. Sampai masa tua kita pun tetap Tuhan setia mengasihi kita. Amin saudara. Jadi jangan ragu-ragu ikut Tuhan dan percaya meskipun itu Tuhan ada ini, ada itu, ada persoalan, ada apapun, tetap teguh. Pasti Tuhan turun tangan tepat pada waktunya. Amin saudara. Demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Ini juga merupakan janji Tuhan ya. Tuhan tepat pada waktunya untuk menolong kita. Dan Tuhan mendengar doa kita lebih daripada yang kita harapkan, memberikan yang terbaik untuk kita. Amin saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Tuhan jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Tuhan jadikan semua. Ku akan melihat Dia jadikan semua. Ku akan melihat Dia jadikan semua.
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik.